Aku kira ini film bakal menjadi film MCU yang akan mengangkat derajatnya setelah kemarin Brave New World gagal di pasaran. Tapi ternyata di film Thunderbolts ini entah kenapa membuat aku sebagai para fans MCU tuh merasa kayak eksekusinya berantakan. Aduh, udah males gua kalau gini dah. Tapi kira-kira apa itu bener atau justru gue punya pandangan lain? Yuk kita bahas. He's bulletproof. What happened to bulletproof? Is that Bucky? Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, aku tuh habis nonton film Thunderbolts yang merupakan film MCU penutup fase kelima di era Multiverse Saga, yang dimana dari dulu tuh aku udah nge-breakdown semua promosinya, bahkan posternya, bahkan semua berbagai macam materi trailernya. Dan perlu kalian ketahui ya, sepanjang MCU ini berjalan, cuman Project Thunderbolts doang yang punya trailer lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7. Saking desperate-nya MCU, kesel banget gua. Maaf nih gue ngomong gini nih, karena apa? Sejak zamannya Avengers pertama, Iron Man, dan juga Captain America, Marvel juga kan, bahkan Avengers pun, mereka tuh hampir nggak pernah membuat sebuah trailer itu cuman ya 3 maksimal lah. Teaser, trailer, sama trailer kedua. Udah cukup nih. Tapi di film Thunderbolts doang, mereka tuh rilisnya 7 lebih, Pak. 7 lebih trailer. Seakan-akan MCU itu nggak pede dengan project yang mereka sendiri gitu loh. Materi promosi banyak banget, dan juga isinya cuma gitu-gitu doang, dan juga ya udah cuma sebagai adegan sama tapi diputer ulang. Ya udahlah ya, namanya promosi ya udahlah, gue bisa memaafkan karena yang gue akui adalah film Thunderbolts ini untuk marketingnya ajib banget, karena semua promosi trailer setiap bulan selalu ada, bahkan bisa 2-3 buah video loh, seperti itu. Makanya gue sebagai fans Marvel akhirnya gue cukup menangkap bahwa film ini akan menjadi film pembangkit MCU dan juga akan nge-hook semua berbagai macam para fans MCU seluruh dunia mengenai kebangkitan Marvel Cinematic Universe untuk melangkah lebih maju ke era akhir Multiverse Saga yang satu ini. Apalagi nanti cuy, kita akan mendapatkan filmnya The Fantastic Four First Steps yang akan tayang di bulan Juli tahun 2025 berbarengan juga dengan filmnya Superman karya James Gunn. Jadi ya MCU sekarang perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Tapi nih, di awal aku masuk ke studio, lucunya ada gini ya, masuk ke studio awal-awal itu ya, gue pikir pertama film MCU pasti rame dong ya, pasti rame, studionya rame, banyak orang. Tapi kenyataannya pas aku datang ke studio, sepi, Pak. Sepi. Ini nggak biasanya loh, karena kalau MCU biasanya kalau mereka tuh ngerilis sebuah film, biasanya antusiasmenya banyak banget. Tapi tidak di film ini. Ini sepi banget, Pak. Sepi banget, bahkan yang nonton cuma 20 orang nggak salah ya. Yang dimana itu yang FOMO banyak banget yang FOMO. Setiap adegan baru keluar dan ketika mereka tuh nggak ngerti, mereka tuh tanya kepada beberapa teman-teman mereka yang ngerti soal MCU. Jadi untuk fans pick MCU itu cuma aku sama beberapa teman-teman yang dimana mereka tuh ya cuman fans Marvel yang banget gitu loh. Jadi apa ya, ada banyak banget orang yang FOMO. Wajar sih ya, ini gue wajarkan. Karena apa? Lagi-lagi film Thunderbolts ini building up-nya dari series ya, dari series. Contoh Black Widow ya kan, The Falcon and Winter Soldier ya kan. Habis itu apa lagi tuh? Hawkeye series ya kan, Lily Belova, Hawkeye. Dan juga berbagai macam film-film MCU yang mohon maaf sekali itu nggak ditonton oleh semua para penonton awam. Karena apa? Lagi-lagi sekarang Disney Plus itu lagi naik-naiknya. Ya dimana ketika Marvel itu udah masuk kepada era Multiverse Saga, Disney ini berusaha untuk mengeksplor semua project MCU ini lewat sebuah series. Oke? Yang dimana gua paham sih banyak banget orang-orang itu yang gak ngikutin series. Karena kalau kita ngomongin soal langganan sebuah streaming ya dimana gak semua orang itu bisa langganan streaming. Oke, satu. Kedua, di filmnya Brave New World kemarin saja, dengan satu scene saja ya, The Falcon and Winter Soldier, itu saja banyak banget fans MCU yang gak nonton ternyata. Gak nonton. Bahkan banyak banget yang bingung
Nah gitu loh, makanya ketika pas gua tonton Thunderbolts, ketakutan gua akhirnya terjawab juga. Yang dimana banyak fans MCU-nya juga yang nonton juga malah kebingungan siapa John Walker, siapa Ghost, siapa si Rena. Yang dimana mereka cuma muncul di beberapa project MCU yang juga sangat under banget gitu loh. Jadi ya gua sangat mewajarkan sih itu sih. Masalahnya adalah MCU itu nggak pernah memberikan sebuah recap, sebuah adegan singkat tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi kalau kita udah lihat dari film Cold Blood kedua, itu gua paham banget Pak Charles Gonzalez sebagai sutradaranya, dia paham bagaimana para penonton Indonesia yang belum nonton film Cold Blood pertama, karena itu merupakan sebuah sequel kan ya. Jadi dia bikin recap di awal-awal film agar apa? Agar semua para penonton jadi lebih paham bagaimana building up story-nya, bagaimana prequel pertamanya. Jadi ketika ada fans baru yang menonton, mereka bisa mengikuti seperti itu. Makanya inilah alasan kenapa MCU nggak pernah memberikan sebuah recap gitu loh. Kenapa sih cuman dikat-kat doang, kan udah cukup kan memberikan sebuah gambaran bahwa John Walker seperti apa, bagaimana kasih Ghost, bagaimana kasih Yelena, bagaimana kasih Red Guardian. Itu banyak banget, satu studio tuh tanya semua. Ya elah, itu sih yang gua rasakan ya. Satu. Kedua, sepi pak, studio pak, sepi. Biasanya MC tuh banyak banget penonton loh, tapi di filming doang tuh sepi. Wow, sepi banget tuh. Karena gini guys, di Royal Plaza Surabaya itu bioskopnya selalu rame. Oke, selalu rame. Di jam pertama itu studio langsung rame pol. Apalagi kalau mengenai film yang booming ya, kayak Kodrat 2, Jumbo, dan juga Pabrik Gula, serta berbagai macam film-film yang udah sangat viral banget di dunia sosial media ini ya. Tapi cuman film ini doang yang sepi penonton pak. Astaga, gua nggak paham tuh. Gua nggak tahu ya. Ya jadi ini bisa gua asumsikan karena Thunderbolts ini memang dari segi tokoh-tokohnya, dari segi building up juga dari sebuah series. Jadi ya lagi-lagi tidak semua para penonton bisa mengerti, dan gue bisa mewajarkan hal itu. Dan lagi-lagi MCU tidak mempersiapkan sebuah recapnya. Ini yang gue takutkan. Mohon maaf nih, kenapa? Kalau udah building up dari series, mereka bisa tahu dong, gak semua orang bisa menonton. At least lu berikan sebuah recap lah ya. Gak ada loh, kosong. Artinya apa? Artinya semua para penonton jadi tanya-tanya, ini apa itu, apa itu. Udah, bahkan Sentry aja gak ada yang tahu. Ya gue wajarin sih, karena Sentry itu hanya bisa dipahami oleh para fans Marvel komik banget gitu loh. Ya udah lah ya, namanya sebuah adaptasi, jadi ya pasti ada plus dan juga minusnya. Tapi oke lah ya, kita akan bahas mengenai apa yang gue suka dan juga apa yang gue kurang suka mengenai film ini. Yang pertama adalah CGI-nya bagus banget, dan semua frame-nya, bahkan dari segi pergerakannya, semuanya nempel ke background. Oke, jadi nggak ada frame drop, nggak ada bisa dibilang CGI yang kasar, nggak ada, semuanya oke banget. Dan juga gue suka di bagian Sentry-nya yang berubah menjadi The Void, yang dimana gue suka bagaimana transisinya dari hitam yang langsung melekat jadi jadi The Void, yang dimana hal itu sangat smooth banget dan juga nggak kasar. Artinya apa? Artinya dari pihak Marvel sangat memperhatikan kualitas CGI-nya seperti itu. Dan juga aku suka banget ketika mereka tuh pertama kali bertemu di sebuah bunker, ya dimana akhirnya mereka tuh udah menyadari bahwa mereka semua dijebak oleh si Valentina Allegra de Fontaine, yang dimana Val ini udah tampil pertama kali di film Black Widow sampai kepada serialnya Hawkeye dan juga di serialnya Falcon and Winter Soldier, yang which is itu muncul sebagai perekrutan untuk bertemu sama berbagai macam tokoh-tokoh Marvel yang dibuang oleh society, dan akhirnya mereka bergabung menjadi sebuah tim anti-hero yang bernama Thunderbolts. Bahkan nama Thunderbolts-nya aja udah berbeda banget dari versi komiknya. Cuma gini cuy, ini kan udah kekacauan di kota New York nih, oke? Satu kota New York udah menjadi medan pertempuran untuk Sentry alias The Void ini kan. Bayangin cuy, satu kota New York, semua satu kota New York. Tapi masalahnya tidak ada hero-hero Marvel lain yang bergabung untuk melawan Sentry sebagai ancaman utamanya. Gak ada men, gak ada Spider-Man, gak ada Daredevil, gak ada Punisher, gak ada Kingpin, gak ada pak, kosong aja gitu. Jadi ya serta timeline juga masih membingungkan apakah film itu juga berbarengan juga dengan Daredevil Born Again. Mengingat kemarin di serial Daredevil Born Again saja, Kingpin sebagai wali kota New York udah menguasai semua sektor yang ada pada kota New York yang satu ini. Dan anehnya Kingpin gak bergerak sama sekali. Itu dia pak, makanya ketika pas gua tonton ya ada banyak banget plot hole dan juga banyak banget timeline yang membingungkan gitu loh. Makanya gak ada sebuah plot yang di notice lah, cuma reviewer doang yang di notice gitu loh. Tapi untuk Daredevil Born Again itu kayak gak di notice gitu loh. Jadi ya apa ya, seakan-akan plotnya kayak terpisah padahal mereka tuh berada di kota New York yang sama loh.
Jadi ya kayak terpisah semua. Ya saya banget sih, itu ya satu. Yang kedua adalah cinematography angle to angle-nya bagus, cakep, pengambilan lensanya, kameranya, cuy, wow, lightingnya, shadownya, wow, gila sih, dan juga transisinya smooth semua. Makanya pas ketika gua tonton, anjir lah, ini film memiliki sebuah angle yang oke, keren, dan juga enak buat dipandang mata, dan juga tidak kasar dalam segi editingnya. Jadi ya, gue yakin sang editornya paham betul bagaimana cara fasenya, bagaimana dia menggunakan sebuah transisi, bagaimana feel-nya, bagaimana vibe-nya, dia paham. Nah gitu sih. Jadi ya gak monoton dan juga penuh dengan visual effect yang cakep cuy. Cakep banget. Apalagi yang gue suka ada ketika bagian ending yang dimana akhirnya si Sentry ini melawan The Void sebagai sosok jahatnya. Wow, gokil men. Bahkan kostum Sentry-nya anjir gila. Udah sesuai banget dengan kostum komik akuratnya. Semuanya komik akurat cuy, dari segi bentuk jubahnya, kostumnya, bahkan bahannya cuy lebih laki banget. Gila Sentry, akhirnya gue bisa mendapatkan gambaran Sentry versi live action yang begitu oke banget. Dan juga aktornya sangat cocok sekali untuk memerankan tokoh Sentry alias Bob Reynolds yang sangat gokil banget di film ini cuy. Itu yang gue suka. Anjir lah, kostumnya keren banget cuy. Dan ketika pas gua tonton kostumnya, yang teriak cuman gua doang. Wow, Sentry akhirnya balik. Studio hening pak, hening. Cuma gua doang teriak, sakit gue tuh ada fans MCU ya. Ya udah ya, itu ada sebuah penonton yang anggap memalukan, tapi ya udah ya sebagai fans, come on man, MCU dong. Gitu satu. Yang kedua adalah post credit scene-nya coy. Ada 2 post credit scene yang ada pada film Thunderbolts yang satu ini. Yang kedua nih, yang paling akhir ini memecah belas para fans. Wah gila, itu buat tepuk tangan sih. Dan ada beberapa fans MCU yang paham mengenai keberadaan cameo itu tuh. Nah itu tepuk tangan coy. Itu doang ya. Tapi maaf nih, dalam segi fase pertama 2-3 tuh kayak agak rush banget. Dalam segi penceritaannya, bagaimanakah fasenya, maaf itu agak hancur. Dan bahkan gua nggak dipeduli kepada beberapa tokoh-tokoh Thunderbolts yang lainnya. Contoh seperti kayak John Walker sama si Ghost. Semuanya kayak dibuat kayak ada beberapa plot hole gitu loh. Dan juga Taskmasternya, astaga itu paling kasihan men. Itu paling kasihan loh, maaf loh. Itu tokoh dibenci oleh semua para fans MCU di seluruh dunia. Kenapa? Gendernya diganti semenjak film Black Widow. Itu adalah fatal banget yang dibikin oleh MCU sama ini ya. Fatal parah. Dan kematiannya dibuat kayak konyol banget anjir. Sekelas Taskmaster gila. Astaga, itu sih yang gua agak gak terima ya. Anjir lah Taskmaster. Oke lah katakanlah itu adalah perempuan, tapi yang gak gitu juga kali kematiannya. Kayak mau lucu tapi kayak fail gitu loh ya. Elah kayak jomplang. Udah males kok. Dan juga maaf men, di bagian endingnya mereka sekali lagi membuatkan namanya bacot no jutsu. Bodoh amat lah. Bacot no jutsu, kamu harus ini, bodoh lah. Gak ada sebuah fight yang epic, gak ada. Simple aja. Ya elah, ya udah. Ya gua paham sih, karena lagi-lagi men, lawan mereka ini adalah anti-hero dan juga villain yang bersatu. Dan mereka semuanya adalah vigilante men. Vigilante semua, bukan super power yang bisa dibilang kayak Shang-Chi atau Spider-Man. Jauh men, ini mereka itu adalah para anti-hero dan juga villain yang levelnya adalah street level. Oke, levelnya adalah street level nih. Tapi yang mereka lawan ini ada The Void coy, The Void. Dan lagi-lagi ini nggak terkoneksi kepada Loki series dan juga Deadpool and Wolverine. Yang dimana mereka itu juga punya sebuah dimensi yang bernama The Void. Dan gua kira itu akan tersambung ke sana. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Aduh kesel banget gua. Itu ya, yang dimana ya gua ketika nonton oke lah ya. MCU kayak mau berusaha untuk menciptakan namanya sendiri nih, The Void untuk Sentry dan juga The Void untuk Loki series, yang which is kedua ini dua objek yang berbeda dan juga tidak saling terkoneksi. Tapi entahlah ya bagaimanakah untuk proyeknya ada pada filmnya Avengers Doomsday mendatang, ya dimana kemungkinan Sentry alias The Void ini akan menjadi aliansi bagi Doctor Doom. Mungkin lagi-lagi ya, mungkin karena lagi-lagi di pihak Marvel mereka lagi syuting untuk proyeknya Avengers Doomsday nih. Nah oke, gokil. Kemudian nextnya yang aku kurang suka tuh adalah bagian ketiganya. Terasa di rush banget, oke. Padahal ya fase pertama, fase kedua oke.
Baru di pertengahan sampai akhir itu rush tap awalnya dibuatkan begitu smooth. Oke, fase itu pertama oke, fase kedua oke, fase ketiga oke. Tapi mulai di bagian pertengahan sampai kepada ending itu dari segi fasenya berantakan semuanya cuy. Aduh, itu berantakan semua men. Aduh, bahkan kita nggak bisa melihat bagaimana Sentry ini akan buatkan kostumnya. Lagi-lagi men, building up superhero itu adalah bagian pembuatan kostumnya. Jubahnya lagi-lagi tidak ada men, kosong. Astaga, aduh sayang banget sih. Padahal gue pengen tahu bagaimana Sentry itu akan menciptakan kostumnya oleh si Val ini pak. Lagi-lagi men, tidak ada sama sekali, kosong aja dia. Gue ketika ngeliat kayak sia-sia anjir, gak ada sebuah angle yang epic. Bagaimana angle kostumnya, gak ada main, kosong. Jadi ya penampakan Sentry di film ini cuma kayak biasa aja, gak ada angle-angle yang unik ya atau bagaimana. Semuanya kan dibuat lah pakai angle yang wide banget, lebar banget, dan tiba-tiba dia muncul gitu doang. Ya elah. Padahal ya kalau kalian masih ingat di filmnya Iron Man pertama, ketika Tony Stark pertama kali membuatkan kostum Iron Man Mark 3-nya, itu semua angle-nya diperhatikan, meski bentuk lengannya, badannya, dan juga ketika itu membuat sebuah kostumnya, itu keren pak. Lagi-lagi itu harus sebuah building up superhero. Tapi di film Thunderbolts ini untuk Sentry-nya tidak ada vibe itu sama sekali. Hampa men. Ya ampun, kesel gua. Padahal itu sebuah formula yang tinggi banget untuk tema superhero loh ya. Pembuatan kostum, bagaimana jubahnya, bagaimana bahan-bahan seperti apa. Gak ada men. Building up-nya kayak cuman extra kurang gitu loh. Makanya gue ketika lihat si Sentry kayak berasa toko MC yang nasibnya hampir sama kayak Adam Warlock ya, hampir sama kayak Adam Warlock, kayak disiakan banget gitu loh. Jadi ya aduh sayang banget sih, sayang banget. Padahal aktornya udah bagus, aktor bagus loh, cuman pak building up naskahnya aduh anjlok men buat Sentry ya. Lagi-lagi buat Sentry nih, makanya gue sebagai fans Marvel cukup suka bagaimana visualnya, cuman gak ada angle-angle yang oke. Bagaimana shot untuk kostumnya nggak ada, cuman bleng tampil blep. Ya cuma gitu doang. Ya lah bocah bisa mah gitu wah. Kesel gue. Itu sih yang gue kurang suka mengenai film Thunderbolts ini ya. Tapi so far apakah ini film sebagai peak cinema seperti pada versi trailernya? Ya cuman S3 marketing doang ya. Karena lagi-lagi dalam segi bentuk filmnya juga gak mencerminkan sebuah film gambaran A24 banget. Karena kalau udah nonton filmnya A24 Studio, itu hasilnya selalu pick up cinema men. Hasilnya selalu pick up cinema. Tapi di film Thunderbolts ini ya biasa aja, gak ada yang oke, gak ada yang wah juga, biasa aja gitu. Makanya gue ketika nonton oke lah ya, kalau ini bisa mengangkat kepada levelnya Avengers ya jauh men. Avengers oh itu lebih gila men, apalagi harapannya si Russo Brothers sama harapannya si Joss Whedon dulu. Itu banyak banget angle-angle yang pas, dan juga berbagai macam story-nya dan juga building up-nya jelas semuanya. Tapi di film ini ada banyak banget plot hole dan juga banyak banget fans yang nggak paham. Jadi ya gue bisa mewajarkan sih, ini adalah sebuah efek samping ketika sebuah project itu akan disambungkan kepada series. Oke, makanya ini juga yang gak terbiasa oleh para fans tuh ketika mereka itu akan langganan dengan platform live streaming. Dan gua paham itu. Makanya ini sebuah tantangan terbesar buat dari pihak Marvel Studios untuk mengembangkan sebuah project film yang tersambung kepada series. Contohnya adalah Brave New World kemarin, sama The Marvels, sama Loki, Tejo Quantumania. Itu semua para fans tuh ya gue notice sih gak ada yang suka dengan series. Ya gue bisa mewajarkan hal itu. Maka dari itu ya ini sebuah tantangan besar buat pihak Marvel agar supaya mereka tuh bisa mengembangkannya jauh lebih maksimal. Nah, skor mengenai film Thunderbolts ini gua kasih skor 6/10 ya. Maaf banget ya, gua kasih skor 6/10. Meskipun visual oke, tapi maaf men, plot ceritanya itu banyak banget yang keras, banyak banget building up yang kosong, dan juga dalam segi bentuk development juga ada beberapa yang bisa dibilang nanggung gitu loh, gak maksimal. Tapi maaf, visual CGI-nya, transisi angle kameranya oke, dan juga gradingnya oke, adem di mata. Jadi yang gak terlalu terang dan juga gak terlalu gelap, semuanya seimbang dengan framenya itu. Tapi maaf, kalau soal story, aduh udah kayak ini film kayak jualan sebuah Easter eggs doang sih. Tapi kalau mengenai sebuah film yang stand alone, maaf ini film kurang recommended banget sih kalau gua pribadi ya sebagai fans MCU ya. Oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai film Thunderbolts yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya.
Terus mengenai video kali ini, coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.